Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab ledakan SPBE di Grobogan. Seratusan personil gabungan rescuer Basarnas ikuti latihan gabungan heli rescue di Skuadron 31 Serdadu Penerbat Semarang. Gubernur Jawa Tengah berencana menginstruksikan Dinkes Jateng agar mendirikan posko 24 jam untuk pengawasan distribusi makan bergizi gratis. Peringatan hari ulang tahun ke-75 Kodam 4 Diponegoro digelar di Kota Semarang. Acara digelar atraksi terjun payung, aksi pesawat udara hingga drama perjalanan sejarah berdirinya Kodam 4 Diponegoro. Peringatan HUT ke-75 Kodam 4 Diponegoro yang digelar di lapangan Kodam di Semarang berlangsung meriah Selasa lalu. Kegiatan diawali dengan upacara, lalu atraksi flypass pesawat. Peringatan HUT juga menggelar drama tentang sejarah berdirinya Kodam 4 Diponegoro. Nama Diponegoro sendiri diambil dari nama pahlawan Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa melawan Belanda dari tahun 1825 hingga 1830. Selain itu, dalam acara ini juga para anggota TNI unjuk kebolehan dalam atraksi bela diri dan demonstrasi pembebasan tawanan. Ini menandakan anggota Kodam 4 Diponegoro siap, sigap, dan terlatih. Perayaan ini juga sekaligus menjadi bentuk apresiasi dan pengingat untuk seluruh prajurit TNI agar tetap profesional dan selalu dekat dengan rakyat. Saya selaku Pangdam 4 Diponegoro berpesan kepada seluruh prajurit Kodam 4 beserta keluarga, adalah prajurit yang profesional dan harus selalu dekat dengan rakyat, terutama dengan masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Karena TNI ada lahir dari rahim rakyat Indonesia. Kodam 4 Diponegoro juga turut hadir mendukung kesejahteraan rakyat, mulai dari program Gerakan Pangan Murah, mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif pangan, membangun instalasi air bersih, hingga membangun jembatan di beberapa daerah yang terisolir. Ali Musafiri melaporkan dari Kota Semarang. Seratusan personil gabungan rescuer Basarnas dan juga potensi SAR mengikuti latihan gabungan heli rescue di Skuadron 31 Serbu Penerbat Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan rescuer dalam pemanfaatan heli dalam misi kemanusiaan. Lapangan Skuadron 31 Serbu Penerbat Semarang menjadi tempat latihan gabungan rescuer, Basarnas dan juga potensi SAR Basarnas dari Kota Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Cilacap. Latihan dilakukan Selasa siang dengan materi pengenalan seputar helikopter hingga praktek langsung bagaimana cara masuk dan keluar dari helikopter, cara rappelling dari helikopter yang aman, dan juga evakuasi medis dari udara. Heli rescue menjadi sangat penting di mana bisa dimanfaatkan jika terjadi bencana alam, kecelakaan, dan kedaruratan lainnya, mulai dari penemuan lokasi insiden, evakuasi, dropping logistik, dan misi kemanusiaan yang lainnya. Untuk peserta sendiri ada sekitar 104 orang, baik itu dari internal Basarnas, dalam hal ini dari kantor SAR Semarang, kemudian kantor SAR Bandung, kantor SAR Jogja, dan kantor SAR Cilacap, serta dari unsur-unsur TNI maupun Polri yang memang berkorelasi dengan kegiatan-kegiatan kedaruratan, terutama untuk mengoptimalkan penggunaan dan juga untuk potensi SAR yang selama ini aktif membantu Basarnas di dalam misi-misi operasi SAR di lapangan.
Dengan pelatihan ini diharapkan kompetensi rescuer terjaga dengan baik. Selain kompetensi, sinergitas antara unsur-unsur rescuer yang ada di lapangan diharapkan juga akan terjalin lebih kuat agar selalu siap dalam setiap operasi SAR. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah berencana akan mendirikan posko 24 jam untuk pengawasan distribusi makan bergizi gratis di seluruh kota dan Kabupaten Jateng. Nantinya selain pengawasan, posko juga berfungsi sebagai tempat pengaduan. Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan distribusi MBG, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menginstruksikan untuk membuka posko pelayanan 24 jam terkait MBG di seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Posko tersebut nantinya akan berfungsi sebagai media informasi dan respon cepat jika muncul kasus pada pendistribusian MBG. Pemprov Jateng sendiri telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional terkait adanya posko dan telah mendapatkan izin. Jadi kepala dinas kabupaten kota untuk sambutin posko. Jadi posko ini digunakan adalah satu untuk pengaduan, dua untuk melakukan pengecekan, tiga adalah tanggap kesegeraan apabila terjadi apa-apa. Jadi posko ini kita gunakan untuk sebagai media informasi berikut penetrasi, quick respon kecepatan apabila terjadi apa-apa. Yang adakan adalah Dinas Kesehatan dan ini sudah seizin dari Badan Kepala BGN sudah kita izinkan. Oke? Cukup, oke. Dan ini menjadi model untuk wilayah kita. Satu kali 24 jam posko Dinas Kesehatan harus ada orangnya. Rencana pendirian posko ini disambut positif Koordinator Regional SPPG Jawa Tengah. Dengan adanya posko ini diharapkan dapat mengawasi pendistribusian MBG serta meningkatkan kualitas pangan. Harapannya dengan adanya posko pengaduan ini menjadi Jawa Tengah ini menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi percontohan terkait dengan adanya posko laporan ini, sehingga ketika nanti ada aduan atau apa ada quick response seperti yang disampaikan Bapak Gubernur. Sementara Pemprov Jateng juga mendorong untuk setiap SPPG yang beroperasi mendapat sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau LSHS. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan tetap menarik anggaran program makan bergizi gratis dan mengalihkannya ke program lain bila penyerapannya tak berjalan baik hingga akhir Oktober mendatang. Jawaban ini menanggapi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang sempat menyebut penyerapan anggaran MBG kini sudah membaik. Data saya juga kira-kira begitu. Tapi tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun nggak terpakai, saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok. Nggak ada yang berubah, hanya itu aja. Jadi tetap akan ngambil itu? Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Misalnya juga nganggur duitnya. Gitu. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap. Sejumlah proyek fisik di Kabupaten Semarang tahun ini disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hingga memasuki triwulan keempat, pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dinilai masih lambat dan belum menunjukkan hasil signifikan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang meninjau langsung beberapa proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Melihat progres pengerjaan di lapangan yang dinilai lambat, para anggota DPR menyatakan kecewa. Hasil di lapangan belum menunjukkan progres yang berarti hingga awal Oktober 2025 ini. Hal ini menjadi kesimpulan rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum pada hari Selasa, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang. Proses lelang sudah dijalankan dan pemenang lelang sudah menjalankan apa yang sesuai di dalam kegiatan itu dengan anggaran yang mungkin sudah ada, tapi proses ini tentunya saya menanyakan supaya tidak melebar kemana-mana agar diselesaikan secara baik-baik. Kondisi ini terjadi akibat keterlambatan proses lelang serta penyesuaian regulasi nasional yang mempengaruhi tahapan pengerjaan. Karena kita awal tahun kan kena efisiensi anggaran ya, yang cukup besar di DPU gitu, dan itu harus
menggeser beberapa anggaran ke kegiatan itu. Keterlambatan pelaksanaan pengerjaan berdampak pada rendahnya serapan anggaran daerah sekaligus menghambat pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan semula. DPRD Kabupaten Semarang meminta DPU segera melakukan percepatan agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar pelatihan manajemen usaha mikro dan analisa keuangan sederhana bagi keluarga penerima manfaat atau KPM di Brebes yang telah tergraduasi. Total ada 2.000 KPM yang ikut dalam pelatihan ini. Sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat yang sudah tergraduasi di Kabupaten Brebes mengikuti pelatihan manajemen usaha mikro dan analisa keuangan sederhana. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ini digelar oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah. Kementerian Sosial juga akan terus hadir untuk memberikan pendampingan dan pengawalan bagi keluarga penerima manfaat yang telah tergraduasi, termasuk memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha. Program ini juga diharapkan berdampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Pelatihan manajemen bagi keluarga penerima manfaat yang pada tanggal 14 Agustus kemarin dinyatakan sudah lulus, tidak menerima bantuan sosial lagi karena mereka ingin mandiri, ingin berdaya, mereka membangun unit-unit usaha yang nanti akan kita dukung, dan pada hari ini adalah wujud dukungan pengawalan dari pemerintah di dalam mengiringi, mengantarkan masyarakat keluarga penerima manfaat ini bisa mandiri. Data Kementerian Sosial mencatat dari 2.000 keluarga penerima manfaat graduasi di Brebes, sebanyak 649 KPM saat ini sudah menekuni usaha. Dan sebanyak 1.051 lainnya dinyatakan KPM kelompok sejahtera mandiri. Sementara 300 keluarga penerima manfaat graduasi lainnya masih mendapatkan intervensi program pemberdayaan sosial ekonomi. Sugihartono melaporkan dari Brebes.